Ya, Shalom. Renungan dari Kejadian 19 ini pasal yang banyak orang taunya pasal ini adalah pasal penghukuman Tuhan. Ya, pasal di mana murka Tuhan itu dicurahkan atas dua kota yang bagi kita nggak asing lagi, namanya Sodom dan Gomora, ya. Dan sebenarnya ini bukan cuman penghakiman doang, ya. Murkanya Tuhan kasih tahu, kayaknya Tuhan ini lagi emosi, lagi kesel, ya, sampai dia harus kirim api belerang, ya, membumi, hanguskan kota Sodom dan Gomora. Tapi nanti kita lihat, ya, sebenarnya pasal ini adalah pasal yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu penuh kasih karunia, ya. Memang yang kita lihat itu penghakiman, ya, penghukuman Tuhan, tapi kita juga akan lihat nantinya kasih karunia Tuhan itu ada di mana-mana di pasal 19 ini, ya. Kalau masih ingat pasal 18, ya, kita tahu bagaimana Tuhan tuh udah baik banget, ya. Dia udah cerita tentang rahasia. Tadinya dia mau keep ini sebagai rahasia, tapi Tuhan bilang, masa kita sembunyikan ini dari Abraham, gitu kan. Dan akhirnya Tuhan cerita ke Abraham. Dan apa yang terjadi? Abraham bersyafaat. Abraham minta sama Tuhan, kalau ada 50 aja. Tuhan bilang, oke, kalau ada 50, saya jangankan selamatin yang 50. Gara-gara yang 50 ini, itu kota gak bakalan Tuhan limpahkan murkanya. Akhirnya Abraham nego lagi sama Tuhan, bersyafaat lagi. Tuhan 45 deh, ya. Turun lagi, Tuhan 40, Tuhan 30, Tuhan 10, bahkan sampai 10 pun, ya. Tuhan bilang, oke, kalau ada 10, bukan hanya yang selamat 10 orang itu, tapi semua orang yang moralnya udah hancur, ya, Tuhan akan selamatkan. Ya, ini luar biasa. Ini dia kasih karunia Tuhan. Tuhan itu panjang sabar, ya, bahasa Inggrisnya long suffering, ya. Murah hati, ya. Luar biasa Tuhan kita, ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya di sini apa yang Tuhan lakukan kepada Sodom dan Gomora ini bukan sesuatu yang terjadi dadakan, ya. Tuhan ngambil keputusan tergesa-gesa, enggak. Ini udah well calculated. Tuhan tuh udah benar-benar timingnya diatur. Bahkan bisa diperlambat, ya. Lihat aja Abraham nego sama Tuhan, ya. Saya menggunakan kata negosiasi, karena dia bersyafaat, Tuhan tolonglah, jangan di ini, Tuhan, jangan dimusnahkan kalau ada 50, 45, 40, 30, 10, ya. Bayangin, ya. Kalau ada 10, nggak jadi, batal itu, ya. Dan luar biasa, ya. Tuhan tuh benar-benar, sekalipun dalam penghakimannya dia nggak tergesa-gesa. Dia seperti menginvestigasi benar-benar, karena dia mendengar keluh kesah orang di sana, ya. Dan makanya Tuhan sendiri turun dan mau ngeliat, ya. Dan Tuhan menunggu lagi, ya. Dia tunggu, tanya dulu aba-aba dari Abraham, ya. Oke, kita langsung aja baca judulnya, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lalu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini deja vu, ya, mirip Abraham. Abraham lagi di luar kemahnya, dia ngelihat, ya, dan dia menyambut, langsung berlari, ya. Ini sama, ya, Lot lagi duduk di pintu gerbang Sodom, ya. Pada kita tahu Sodom ini ngeri banget kotanya, ya. Sodom, makanya kita sering dengar kata sodomi, ya. Dan kehidupan LGBT, homoseksual ini sangat merajalela di sini, ya. Semua orang itu udah kacau, ya. Jadi kita lihat, ya, Lot juga menyongsong, bahkan sujud, ya. Mukanya sampai ke tanah, sama persis ke Abraham. Ayat 2, serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakan,
silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Ya, mirip banget. Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Wow, dia maunya bermalam di tanah lapang, ya, nggak di dalam rumah. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tak beragi. Lalu mereka makan. Saya nggak tahu kenapa saya keinget roti tak beragi itu. Kalau perjamuan kudus ada roti tak beragi, ya. Nanti juga di Keluaran ada roti tak beragi. Tapi satu hal yang kita pasti tahu, ya, ragi itu kan pengembang roti, ya. Jadi kalau pakai ragi itu masaknya buatnya lebih lama. Jadi kalau nggak ada ragi lebih cepat, ya, karena nggak perlu nunggu sampai rotinya ngembang, ya. Dan lalu mereka makan, ya, wow, mereka makan, Lot makan bareng, ya, sama malaikat-malaikat Tuhan. Berbeda dengan Abram, ya, Abram nggak makan bareng sama mereka, dia berdiri seperti pelayan restoran. Ayat 4, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Kalau kita ngelihat di sini, ya, muda sampai tua, seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Jadi ini memang mereka ini udah hancur secara moral, ya. Udah nggak ada lagi istilah takut akan Tuhan, nggak ada lagi, ya. Ayat 5, mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Wow, ngeri, ya. Jadi kehidupan LGBT, homoseksual, cinta sesama jenis itu udah ada sejak, bukan hanya sekarang aja, ya, sejak zaman Sodom dan Gomora, ya. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Jadi Lot keluar mau menghadang lah ceritanya. Ayat 7, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Bahkan baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku." Ini sangat menarik cara Lot mau menyelamatkan tamunya. Kelihatannya sesuatu yang baik, ya, tapi kok bisa dia mengorbankan 2 anak perempuannya, ya, yang masih perawan, virgin. Bahkan dibilang, lakukan aja apa yang kamu pandang baik, ya. Cara pandang orang berdosa, orang yang moralnya udah hancur seperti ini, dia versi baiknya mereka bukan versi baiknya kita. Tapi Lot tega-teganya juga dia memberikan anak-anak perempuannya. Kalau itu terjadi sama saya, wah, mendingan orang tuanya saya mati, ya, pasang badan, daripada saya berikan kedua anak-anak saya, ya. Saya yakin setiap orang tua juga akan berpikir yang sama, ya. Dan di sini dibilang katanya, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku, ya. 2 orang ini tidak memerlukan perlindungan yang Lot bilang, ya. Mereka datang membawa penghakiman, membawa murkanya Tuhan, ya, atas Sodom dan Gomora, ya. Karena ini kota yang Lot pilih, ya. Ingat di Kejadian 13, waktu ada sengketa gembala Lot dan gembala Abram, langsung dieskalasi oleh Lot, bilang, "Nih, pengikut kita berantem." Akhirnya Abram sebagai orang yang suka damai, dia bilang, "Oke, kamu pilih." Dan Lot memilih tempat yang kelihatannya subur, rindang, hijau, ya. Dan dia nggak tahu ternyata kota ini sangat mengerikan dan berdampak bagi keluarganya, ya. Jadi 9, tetapi mereka berkata, "Enyahlah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita."
Kok mereka tahu ya? Inilah orang yang udah dikuasain si jahat. Ya. Saya ingat satu cerita di mana Tuhan Yesus ketemu sama dua orang yang udah sakit jiwa, tinggalnya di goa, ya. Dan waktu dia ketemu Tuhan Yesus, ya, mereka dirantai juga, tapi mereka sangat kuat bisa putuskan belenggu rantainya. Dia tanya Yesus, Yesus anak Allah, apakah engkau datang untuk menghakimi kami sebelum waktunya? Mereka tahu Yesus, dan saya yakin ini juga iblis yang menguasai hidup mereka, dan iblis tahu ya siapa yang lagi datang. Makanya dia bilang dia mau menjadi hakim atas kita. Betul ya. Jadi mereka tahu. Lanjut, sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Wow. Kena sekarang Lot. Ya, mereka akan lakukan hal yang lebih parah daripada mereka akan lakukan kepada dua malaikat ini. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari pintu. Ya. Mereka nggak tahu, ya, Lot nggak tahu siapa dua orang ini. Orang ini bukan manusia biasa. Ini mereka ini sangat powerful, ya. Bisa langsung tarik Lot dan tutup pintu. Nggak ada yang bisa ngalahin kekuatan mereka ya. Jadi luar biasa ya. Jadi di sini dibilang dari yang kecil sampai yang besar ya. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena matanya udah dibutakan, nggak bisa ngelihat pintu masuk ya. Memang luar biasa parahnya. Kok bisa dari kecil sampai yang besar itu udah melakukan kekejian di hadapan Tuhan dengan gaya hidup LGBT. Tapi saya nggak kaget ya, karena kita tahu di Kejadian berapa tuh? Kejadian 7 ya, kejadian 8 ya, dimana waktu Nabi Nuh landing dari air bah yang udah surut, dia buat mesbah, dia lakukan korban bakaran dan baunya naik ke Tuhan. Tuhan cium, wah aromanya harum. Tuhan bilang, sekalipun aku tahu semua yang timbul dari hati manusia itu semuanya yang jahat sejak kecilnya. Luar biasa, makanya kita dilahirkan sebagai orang yang berdosa. Ya, kita ya orang yang memerlukan juru selamat, perlu dilahirkan kembali. Ya. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anak-anakmu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kotanya? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan, sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Luar biasa banget ya. Lot dikasih pilihan, dikasih kesempatan untuk pilih siapa aja orang-orang yang mau diselamatin. Dan nanti kita lihat siapa orang-orangnya ya. Saya yakin ya, Tuhan taruh di dalam hati kita karena kita udah mengalami pengampunan dari Tuhan, mengalami keselamatan, mengalami janji bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal ya bersama dengan Tuhan Yesus nanti. Ini harusnya membuat kita punya compassion, kerinduan untuk orang lain juga rasakan apa yang kita rasakan. Ya, Abram ini waktu Tuhan cerita sama Abram rencananya menghancurkan Sodom dan Gomora, Abram langsung ingat Lot. Ya, waktu Lot aja diserang oleh Raja Kedorlaomer, Lot waktu dengar itu Lot langsung ambil action. Ya, dia kerahkan 380 orang, 318 prajurit spesialnya yang jago perang, dan dia menang dan dia selamatkan Lot. Ya, cuman gara-gara ada Lot. Ya, di sini kita nanti akan lihat siapa sih yang orang-orang yang Lot pilih karena dikasih kesempatan. Ada nggak orang dari kaummu yang supaya bisa diselamatkan? Ya, mereka nggak kena murka ini. Ya,
14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, calon berarti, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya, luar biasa, Lot nggak dipandang. Ya, karena saya nggak tahu, mungkin dia juga kehidupannya sama dengan apa yang orang itu lakukan ya. Dia ada di sistem moral yang hancur, kota Sodom dan Gomora ya, dan masa dia izinkan anak perempuannya akan menikah dengan calon-calon mantu yang seperti ini ya. Harusnya kalau memang Lot itu bapak yang imam yang baik, yang takut akan Tuhan, dia nggak akan kasih izin dengan calon mantu yang kayak gini, yang nggak takut akan Tuhan. Ya, ini pelajaran juga buat kita orang tua yang nantinya mau rencana anak-anak kita merit, kita harus tahu siapa yang akan jadi calon menantu kita. Ya, nggak sembarangan. Kita harus pilih orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hormat juga dengan kita sebagai orang tuanya. Ya, jadi luar biasa ya, peran ayah itu sangat penting. Dan di sini kita bisa lihat sebenarnya Lot itu nggak peduli. Ya, dia nggak memimpin rumah tangganya. 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Lalu katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, nah ini pantasan malaikatnya tuh maksa banget ya supaya bersegera. Ya, tapi ternyata Lot ini berlambat-lambat ya, santai dia. Dia nggak melihat ini situasi genting, situasi yang emergency ya. Maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Wow. Jadi tangannya Lot, tangannya istrinya, tangan kedua anaknya dipegang. Powerful. Ya. Lucu ya. Lot ini kalau saya pikir-pikir tadi ya, Lot ini nggak tahu emergency, nggak tahu urgency ya. Udah dikasih tahu kota ini akan dibumi hanguskan, tapi dia santai aja ya. So luar biasa ya. Sebenarnya ini juga terjadi sama kita. Kalau kita baca firman Tuhan nanti kalau nyampe ke Wahyu 6:7 ya, di situ ada gulungan kitab yang ada 7 materai ya. Setiap materai yang dibuka oleh Tuhan Yesus terjadi murka Allah di bumi ya. Kadang kita ada di situasi Lot saat ini yang melihat masa depan dunia ini udah parah banget ya, lagi menunggu penghakiman Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan, kita nggak punya compassion, kita nggak punya rasa iba dengan orang-orang lain yang dimana kita harus perlu share tentang gospel, tentang Injil, tentang kabar baik ya. Dan luar biasanya di sini Tuhan juga masih memperhatikan Lot ya, dan keluarganya ya. Tuhan masih mau menyelamatkan Lot ya. Jadi kita lihat sini, sekalipun Lot itu ya kayak tadi kita baca berlambat-lambat ya, masih aja kompromi ya, tapi kemurahan Tuhan dinyatakan ya atas Lot. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, ini luar biasa ya. Dibilang apa? Jangan menoleh waktu lari. Ya. Tapi nanti kita akan lihat sesuatu yang menarik. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Wow, Lot.
masih nego ya, udah ditolong ya. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil, jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Ya, ini luar biasa. Tuhan tuh kok masih mau dia ladenin orang kayak Lot ya. Lot masih mau kompromi. Ya, kalau bisa jangan yang terlalu jauh, yang dekat-dekat aja. Ya. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Wow, luar biasa ya. Tuhan masih mau kasih kesempatan. Lot nego dan Tuhan ikuti maunya Lot. Ayat 22, cepatlah, larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Nah, ini lucu nih. Ini luar biasa ya. Ini amazing, bukan lucu tadi saya bilang. Ini karakter Tuhan ya. Sangat luar biasa, di mana Tuhan bilang sendiri di sini, aku nggak akan berbuat apa-apa sampai engkau sampai ke sana, sampai engkau selamat. Jadi diselamatin dulu ya. Ingat kemarin saya bilang 1 Tesalonika 5 ayat 9 ya, dibilang karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Ya, Tuhan gak bakalan menghukum anak-anaknya, menghukum orang benar bersama dengan orang fasik. Enggak, Tuhan akan angkat duluan, amankan duluan. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Tunggu. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Ya, kita tahu ini 3 orang ini spesial. Ini bukan manusia biasa, bukan malaikat biasa juga. Ya, bahkan di sini bilang Tuhan. Ya, ada Tuhan yang sedang bersama dengan Abraham. Ada satu lagi di sini ya. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Ya, kalau saya cek bahasa aslinya ini ya ada yang bilang Yahweh, ya orang Yahudi nggak berani ngomong Yahweh, dia ngomong Adonai, tulisannya YHWH ya. Saya nggak mau terlalu banyak, apakah kita ini harus sebutkan ini Yahweh itu gimana, bukan Yahweh ya atau ini enggak ya. Saya percaya Tuhan tuh mengerti setiap bahasa kita ya. Ada banyak bahasa, logat, dialek di dunia ini ya, Tuhan mengerti ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, Tuhan akhirnya menurunkan hujan belerang dan api ya, atas Sodom dan Gomora ya. 25, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Binatang juga ya, saya sebagai pencinta binatang juga pasti sedih nih. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Istrinya Lot ini bodinya udah keluar dari Sodom dan Gomora, tapi hatinya masih tinggal di sana. Dia ngelihat ke belakang. Tuhan udah kasih segala sesuatu, barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama udah berlalu. Tapi banyak juga di antara kita masih ingat ke belakang. Aduh, dulu enak ya hidup ya. Kita nggak boleh lagi lihat ke belakang ya. Jangan sampai seperti istrinya Lot, secara fisik dia nggak ada di situ, tapi hatinya masih di kehidupan yang lama. 27, ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berlari di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom
dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Wow. Nah, dibilang sini ada Tuhan yang bersama dengan Abraham ya. Ada Tuhan yang bersama dengan Lot. Ada Tuhan yang dari langit yang kirim api belerang ya. 29 demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu ya. Jadi sini dibilang Abraham ingat Allah ingat Abraham. Ini bukan berarti Tuhan melupakan ya. Tuhan ingat lagi Abraham. Jadi kita bisa lihat di sini Lot diselamatkan, istrinya enggak, 2 anaknya diselamatkan ya. Abraham mengambil bagian ya karena dia bersyafaat ya. Tapi bukan berarti kalau kita bersyafaat udah pasti Tuhan akan enggak ya. Ini kedaulatannya Tuhan juga. Tapi kita lihat Abraham memang bersyafaat sama Tuhan ya, luar biasa ya. Kalau kita mungkin kalau sekarang kita lagi bersyafaat tuh seperti Tuhan mencucurkan keringat yang seperti darah ya. Dan dari sini kita bisa lihat ya, kadang kita juga mengalami kemurahan Tuhan, tapi kita nggak sadar itu sebenarnya dari doa orang-orang yang mendoakan kita. Ya, kita bisa terima Tuhan Yesus itu juga sebagian dari syafaatnya orang-orang yang mengasihi kita. Ya, dari sini juga kita bisa melihat betapa pentingnya kita berdoa syafaat ya, karena doa syafaat apalagi yang didoakan keselamatan orang-orang itu Tuhan pasti akan jawab ya. Dan kita bisa lihat di sini ya, ini cerita yang luar biasa yang Tuhan lakukan kepada Sodom dan Gomora ya, bahkan kepada Lot. Lot itu orang yang kompromi, dibilang setengah ikut Tuhan, setengah ikut dunia. Itu pun Tuhan masih sayang sama Lot ya. Dan luar biasa ya. Saya percaya ya, ada satu ayat Yehezkiel 33 ayat 11 di mana Tuhan tuh nggak berkenan pada kematian orang fasik, tapi Tuhan tuh mau semuanya bertobat. Dan Lot dikasih kesempatan ya, walaupun kehidupan kompromi. Mungkin ada di antara kita saat ini kehidupannya kompromi, setengah Tuhan, setengah dunia. Tuhan mau kita kembali bertobat karena Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik ya. Ayat 30 sampai 38 ini sesuatu yang menarik ya, karena sepertinya kayak nggak nyaman dibaca ya. Tapi sebenarnya ini di sini kita akan belajar nih konsekuensi ada di lingkungan di mana kehidupannya dosa ya. Dan itu pun Tuhan tidak menterlantarkan ya. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan Lot dan kedua anaknya. Ayat 30, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan ya. Akhirnya Lot tinggalnya di pegunungan sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Ketakutan dia ya. Setelah diselamatkan dia ketakutan tinggal di gunung. Maka diamlah ia dalam suatu gua, di gua, beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Jadi kita bisa lihat sini ya, tadi bapaknya si Lot ketakutan tinggal di gua. Ya, saya nggak tahu apa yang membuat mereka ketakutan padahal Tuhan udah selamatkan ya. Mereka Tuhan langsung selamatkan mereka. Kok masih bisa gitu takut ya. Sekarang anaknya juga, 2 perempuannya ketakutan karena takutnya nggak ada laki-laki yang akan menghampiri mereka. Ini pola pikir yang nggak rasional sebenarnya. Kok bisa mereka berpikir cuman mereka doang yang tinggal di dunia ini. Ya inilah, saya yakin inilah efek ya, mereka besar di Sodom dengan pola pikir Sodom ya yang secara moral itu udah rusak ya. Jadi mereka mungkin bingung ya. 32, marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia. Wow, ini incest ya. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah, ini sekali lagi ini
mereka mau kasih solusi, ya, mau menolong Tuhan. Ingat cerita Sarai kasih ide usulan kepada Abraham supaya budaknya Hagar tidur dengan Abraham, ya, dan akhirnya lahirlah Ismail, ya, dan sampai sekarang ada efeknya, ya, ketidaktaatan itu. Dan sekarang kita lihat dua anaknya Lot juga punya pola pikir yang sama dengan Sarai dan Abraham, ya. Tiga-tiga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Jadi bapaknya dibuat mabok, dan keesokan harinya diulang lagi, kali ini dengan adiknya. Ya, mereka merasa ini sesuatu yang normal, ya. Dosa, mereka nggak menganggap ini dosa karena orang-orang di Sodom dan di Gomora, dari yang kecil dari yang besar, semuanya sama, ya. Secara moral mereka udah bobrok, udah hancur, dan bagi mereka ini mungkin sesuatu yang bisa diterima, ya. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, ya, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, 9 bulan pastinya, akhirnya mereka hamil. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab sekarang. Ya, yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Wow, kita nanti dengar cerita Moab ini ada hal yang menarik, ya. Dua anak akhirnya lahir jadi keturunannya Lot yang baru, ya, melahirkan Moab, ya. Dari mereka Moab ini juga jadi suku Moab nantinya, dan suku Amon, ya. Dua orang ini akan melahirkan bangsa yang besar juga, yang nantinya akan kasih Israel itu sakit kepala lah. Israel akan pusing karena berurusan dengan orang. Inilah efek dosa, ya. Jadi kita bisa lihat masa depan Israel, permasalahannya, ya. Sebagian bisa kita tarik akar masalahnya ini dari sini, ya. Tapi yang lebih luar biasanya, ya, nanti ada wanita dari Moab namanya Ruth, ya. Dan Ruth ini punya peran, ya. Ruth ini kita tahu dia adalah nenek dari Raja Daud, dan dari Raja Daud garis keturunan Mesias Tuhan Yesus kita lahir, ya. Memang kita lihat, ya, ini dosa yang diam-diam dilakukan, ya, tapi konsekuensinya publik, ya, dan luar biasa, ya. Dan kita bisa lihat di sini, ya, sebenarnya pasal 19 ini bukan penghakiman Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora aja, ya. Tapi ini sebenarnya tentang Tuhan itu, yang saya dapat, ya, tidak pernah menolak dan menterlantarkan orang-orang yang sekalipun berada di tempat yang hancur moralnya, ya. Contohnya Lot, ya. Saya bingung kenapa Lot nggak di bumi hanguskan juga, gitu. Tahu dia juga nggak benar, gitu, ya, kompromi dengan kehidupan dosa, ya. Tapi itulah Tuhan kita, ya. Tuhan yang penuh kasih karunia, panjang sabar, ya. Dia nggak merasa sekalipun kita ini orang yang banyak kekurangannya, ya. Tuhan senantiasa mengasihi kita, ya. Dia tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita bertobat, ya, dan ikut Dia, ya. Ya, jadi inilah sejarah, ya, Sodom dan Gomora. Sekalipun dosanya parah, ya, tapi tidak membatalkan
maksud dan tujuan Tuhan, ya, supaya digenapi, ya, janji Tuhan kepada Abraham supaya digenapi. Wah, luar biasa, ya. Sampai ketemu di Kejadian 20, Tuhan memberkati.